Bab 1311. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Sekarang, hancurkan rekamannya. Ini adalah tujuan sebenarnya Liu Ximing. Bagaimanapun, Huang Xie yang sekarang dihina, bukan Liu Ximing. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia juga pergi ke air berlumpur. Tuan Huang keempat bukan anak berusia 3 tahun, dia tersenyum dengan tenang. Jangan khawatir, jangan coba-coba membodohiku. Ketika saya naik kapal dan pergi, file sumber rekaman akan dihapus. Sekarang untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan menghancurkan salinan milikku itu. Setelah Huang Xie selesai berbicara, Liu Ximing segera bertanya. Jika Anda mengatakan itu dihancurkan, itu akan dihancurkan. Bagaimana saya tahu apakah Anda bercanda atau mengatakan yang sebenarnya? Aku pasti akan pergi. Adapun apakah kamu memilih untuk mempercayainya, terserah kamu. Bukan urusan saya. Satu kalimat tidak ada hubungannya dengan saya, dan benar-benar menarik garis antara Huang Xie dan Liu Ximing. Liu Ximing juga tahu bahwa dia pada dasarnya tidak akan ada hubungannya dengan orang di depannya ini di masa depan. Oke, ketika saya kembali dan membuat pengaturan, saya akan segera menghubungi Anda. Dimengerti. Aku akan menghapus salinan rekaman itu secepatnya. Liu Ximing baru saja meninggalkan rumah kecil dan meninggalkan perkampungan kumuh bersama rakyatnya sendiri. Setelah dia pergi, Tuan Huang keempat mengenakan jubah hitam lagi dan pergi. Namun, Guru Huang keempat tidak menghancurkan salinan rekaman tersebut. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar perkampungan kumuh ini, dan tempat-tempat lain, dan kemudian kembali. Setelah Huang Xie kembali ke rumah kecil itu, dia melepas jubah hitamnya dan memasang senyum puas di wajahnya. Waktunya sangat ketat, aku punya salinannya. Liu Ximing itu masih terlalu muda, dan dia sangat mudah ditipu, dan dia akan ditipu dalam 3 atau 2. Selanjutnya, Huang Xie menelepon Huang Hu, mungkin untuk menjelaskan pemakaman Pulau Hong Kong. Kemudian Huang Xie hanya perlu menunggu dengan tenang untuk panggilan Liu Ximing. Liu Ximing sekarang telah kembali ke perusahaannya, dan wajahnya sangat jelek. Dia memiliki wadah pemikir, dan 2 pria, 1 gemuk dan 1 kurus, menasihatinya. Sekarang setelah saya melihat pemandangan ini, saya tahu bahwa waktunya telah tiba bagi saya untuk memberikan kontribusi. Liu Shao, apa yang membuatmu begitu cemberut? Ketika Liu Ximing mendengar ini, dia sangat marah. Dengan mendengus dingin, dia menceritakan apa yang terjadi di perkampungan kumuh saat itu. Setelah Liu Ximing selesai berbicara, kedua orang itu juga berpura-pura sangat marah. Sial, Tuan Huang keempat ini terlalu sombong, kan? Sangat tidak baik. Itu benar, karena dialah rencana kita gagal. Ketika orang ini pergi, dia ingin menghasilkan banyak uang dengan kita, Liu Shao. Liu Ximing menghela nafas tak berdaya dan mengetuk meja. Oke, aku memanggilmu ke sini untuk memintamu membantuku membuat rencana. Kalian berdua tidak perlu mengeluh tentang itu. Meskipun kedua orang ini tahu bagaimana menyanjung, kemampuan mereka untuk menemukan jalan masih luar biasa. Menggabungkan dengan situasi aktual hari ini, mereka berdua dengan cepat menemukan solusi. Pria kurus yang aneh memutar matanya dan cocok dengan pria gemuk itu. Keduanya datang ke sisi Liu Shao dan berbisik. Liu Shao, kami punya solusi, kamu mungkin juga. Setelah Liu Ximing mendengar rencananya, dia tidak bisa menahan tawa. Oke, metode ini bagus. Orang pertama yang melanggar intinya adalah Anda, Tuan Huang keempat. Kalau begitu kamu tidak bisa menyalahkan juniorku karena kejam. Waktu dengan cepat datang ke larut malam hari ini, meskipun Pulau Hong Kong saat ini masih terang benderang. Tapi itu adalah pemandangan unik di daerah makmur seperti sentral. Di daerah kumuh, hanya ada beberapa lampu remang-remang. Tuan Huang keempat hanya berbaring di rumah kecil seperti ini, dan akhirnya mendapat telepon. Kapal sudah siap, Anda akan segera datang ke terminal Eastern Airlines. Ingatlah untuk membawa rekaman asli bersamamu. Tidak masalah. Setelah menutup telepon, Tuan keempat Huang mengemasi barang bawaannya dengan gembira. Kenakan jubah hitam itu dan berangkat. Master Huang keempat tiba di terminal China Eastern hampir 40 menit kemudian. Dihubungi melalui telepon, ia menemukan perahu nelayan yang tampak agak tua. Ayo, kamu menyelundupkan, dan aku hanya bisa mengatur kapal dengan syarat ini untukmu. Liu Ximing, yang berada di perahu, berkata kepada Tuan Huang keempat, yang mengangguk mengerti. Meskipun perahu yang saya tumpangi tampak tua dan usang. Tidak bisa dibandingkan dengan kapal pesiar besar dengan lampu neon di laut tidak jauh. Tapi bagaimanapun juga kapal itu masih aman. Apakah aku sendirian di kapal? Tuan Huang keempat tampak sedikit waspada, dan Liu Ximing tersenyum. Ini adalah kapal penyelundup yang berangkat jam 2 tengah malam, dan masih ada 3 jam lagi. Ini 50 juta yang kamu inginkan, dan kamu bisa memesannya sendiri. Melihat 2 koper yang diserahkan Liu Ximing, dia tampak sedikit bingung. Tetapi segera setelah Huang Xie membukanya, dia menyadari bahwa itu penuh dengan dolar AS. Hanya ada 20 juta di dalamnya. Terlalu mewah untuk membawa 50 juta saja. Jadi 30 juta sisanya ada di cek ini. Setelah Liu Ximing menyerahkan cek, dia melanjutkan berbicara dengan Tuan Huang keempat. Di mana rekaman asli yang saya inginkan? Tuan keempat Huang juga tersenyum dengan tenang dan mengambil salah satu ponsel yang paling sering digunakan di tangannya. Apakah kamu melihat ponsel ini? Saya baru saja merekamnya. Rekaman asli ada di dalam, Anda dapat mengambilnya untuk mengujinya. Dengan itu, bahkan jika ada salinan dari rekaman asli yang sama di pasar, Anda dapat menemukannya dengan cepat.
Liu Ziming mengambil telepon, membuka rekaman dan mendengarkan beberapa kalimat pertama, dan kemudian dia mendengar suaranya sendiri. Kamu masih menepati janjimu, aku harap kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Setelah berbicara, Liu Ziming turun dari kapal dan pergi. Setelah dia pergi, Tuan keempat Huang dengan jujur menunggu di atas kapal. Tapi dia sudah tua, dan itu sudah malam, jadi dia tidak tahan dan tertidur. Dalam kabut, guru keempat Huang merasa bahwa kapal itu tampaknya sedang berlayar. Jadi dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia adalah satu-satunya yang ada di kapal, tetapi sekitarnya menjadi sangat asing. Di mana ini? Di mana itu? Perahu penyelundup setuju, kenapa hanya aku? Melihat kecepatan kapal semakin cepat, Tuan keempat Huang tiba-tiba merasa sedikit waspada. Terlepas dari goyangan lambung kapal, Tuan keempat Huang mendukung dan menyeret kotak itu ke haluan. Ditemukan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas pelayaran kapal akan melompat dari kapal dan melarikan diri. Tunggu, kamu tidak bisa meninggalkanku sendiri. Aku akan memberimu uang, tapi itu semua dolar AS. Tuan Huang keempat tidak dapat mengarungi perahu, dia harus meninggalkan orang yang mengarungi perahu dengan segala cara. Akibatnya, pihak lain segera mulai mengejek dan tertawa. Dolar. Anda membuka kotak dan melihat baik-baik. Mendengar ini, Tuan Huang keempat tercengang, dan kemudian dengan cepat membuka kotak itu. Ketika kotak itu dibuka, ternyata penuh sesak dengan dolar. Tiba-tiba, Tuan Huang keempat memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan setumpuk uang. Bab 1312. Huang Xie menjentikkan tangannya, dan tiba-tiba seperti ada petir di benaknya. Karena uang di tangannya semua kertas kosong. Tidak mungkin. Liu Ziming berbohong padaku. Mustahil. Sambil membicarakannya, Tuan keempat Huang memeriksa semua uang itu. Kemudian tanpa daya menemukan bahwa dua kotak 20 juta dolar AS ini hanya satu lapisan di permukaan, dan bagian bawahnya semuanya kertas putih. Aku masih punya cek. Jangan pergi. Memeriksa. Cek yang tidak dapat diuangkan lebih baik daripada selembar kertas toilet. Kamu bisa mati di kapal ini dengan tenang. Kami juga menggunakan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memiliki mata panjang dan menyinggung Liu Shao? Setelah berbicara, anggota kru terakhir melompat, dan speedboat kecil segera merespons di bawah perahu nelayan. Dan perahu disetel ke mode autopilot, dan haluan perahu langsung menuju laut yang penuh dengan karang. Tidak. Melihat Huang Xie hendak bertabrakan dengan kapal, dia langsung ingin menghentikannya. Namun ia tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya saat menghadapi dashboard yang padat di dalam kabin. Pada akhirnya, dengan bunyi gedebuk, perahu nelayan besar itu langsung menabrak karang dan meledak setelah tangki bahan bakar bocor dari samping. Tuan Huang keempat juga tewas dalam kebakaran itu. Di pantai, Liu Ziming berdiri di atas menara tinggi dan mengangkat teleskop di tangannya untuk melihat dengan jelas pemandangan kapal yang menabrak dan menabrak batu. Melawanku, Liu Ziming. Ini adalah takdirmu. Apakah kamu sudah memeriksa rekaman ini? Saya menemukannya. Ini memang asli. Kami telah mengekstrak subdecoding yang relevan. Selama Anda memilikinya, tidak peduli berapa banyak salinan file yang muncul di internet, jika Anda berani mengunggahnya, Anda akan segera terkena virus dan tidak dapat diklik untuk digunakan. Setelah mendapatkan berita itu, Liu Ziming mencibir lagi dan lagi. Sepertinya pemenang utamanya adalah aku. Setelah berbicara, Liu Ziming pergi dari sini dengan gagah. Keesokan harinya, Chu Ye bangun dan menerima telepon dari Yang Cheng. Hei, Tuan Chu, saya telah mengumpulkan petunjuk berita di sini, Tuan keempat Huang sudah mati. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu tidak datang langsung ke kantor koranku? Aku akan menunggumu di sini. Pada saat yang sama, Shen Yixue baru saja keluar dari kamar mandi dan sudah selesai berdandan. Melihat bagaimana Chu Ye di telepon, dia dengan cepat mengerti. Jangan khawatir tentang itu, bukankah Tuan keempat Huang itu menghilang? Aku akan bekerja sendiri, bukankah itu menjadi masalah? Chu Ye mengangguk, tetapi akhirnya membiarkan Song Qi pergi bersamanya untuk berada di sisi yang aman. Segera setelah itu, saya menyetir sendiri dan langsung menuju koran Nova. Ketika Chu Ye datang ke kantor surat kabar dan naik ke lantai 2, dia menemukan bahwa Yang Cheng sedang mewawancarai seorang pria berpakaian seperti seorang nelayan. Yang Cheng juga melihat sosok Chu Ye dan segera keluar untuk menyambutnya. Tuan Chu, ini yang ingin menyampaikan berita. Chu Ye mengangguk, lalu menatap nelayan di depannya dan bertanya. Bagaimana Anda tahu bahwa Tuan keempat Huang sudah mati? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Bukan, tidak. Jawaban nelayan itu sangat kabur, yang membuat Yang Cheng sedikit tidak senang. Bukankah itu? Bukan itu yang kamu katakan ketika kamu datang barusan. Jangan khawatir, biarkan dia melanjutkan, aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Kemudian nelayan itu menceritakan apa yang dia ketahui. Ternyata tadi malam, ketika Liu Ziming mengatur agar para pria pergi bekerja. Ketika saya menghubungi kapal nelayan, saya juga menghubungi pria di depan saya. Ia juga memiliki perahu nelayan yang sangat besar, yaitu sekitar 80% baru. Kemudian beberapa orang itu, tawaran itu mengatakan bahwa jika kapal itu hancur, mereka akan membeli yang baru secara gratis. Pada saat yang sama, hadiah tugas adalah 2 juta. Karena jumlahnya terlalu besar, nelayan di depannya tidak setuju, dan akhirnya diambil alih oleh salah satu saudaranya.
Perahu nelayan di rumah saudara itu sudah usang dan hendak membeli yang baru. Ketika ini terjadi, itu adalah sukacita. Awalnya dia mengira dia pembohong, tetapi hari ini saudaranya kembali untuk pamer dengan perahu nelayan baru di depannya. Baru pada saat itulah nelayan menyadari bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa marah, jadi saya ingin mencari koran untuk mengekspos semua kejadian kemarin. Dengan cara ini, Liu Ziming mungkin berada di bawah tekanan dan akan memberinya uang tutup mulut atau sesuatu. Setelah mendengar ini, Chu Ye percaya cerita itu. Karena jika pria di depannya mengarang cerita, mustahil untuk membuat detail yang begitu halus. Oke, kami akan mengambil berita Anda, dan saya akan menerbitkannya segera setelah koran terbit hari ini. Terima kasih banyak kalau begitu. Setelah nelayan itu mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan pergi. Yang Cheng kemudian menatap Chu Ye. Tuan Chu, apa yang Anda rencanakan tentang ini? Pada saat ini, Chu Ye menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu merasa sedikit aneh. Yah, saya pikir Liu Ziming pasti melakukan ini. Diperkirakan ada konflik di antara mereka dan balas dendam yang disengaja. Tapi mungkin juga Tuan keempat Huang menguasai Liu Ziming, jadi dia ingin memerasnya. Pada akhirnya, pemberontakan Liu Ziming berakhir dengan kematian yang tragis. Jika itu kemungkinan kedua, maka pasti ada bukti hitam kunci tentang Liu Ziming di luar. Saya percaya bahwa Liu Ziming pasti tidak akan menyerah kecuali kita mengejar. Setelah analisis Chu Ye, Yang Cheng juga merasa itu sangat masuk akal. Selanjutnya, kita perlu mengendalikan personel kunci, yang pertama dan terpenting adalah Harimau Kuning. Aku harus mengatur seseorang untuk mengawasinya. Setelah Chu Ye selesai berbicara, Yang Cheng merasa sedikit mendidih. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ini sangat sederhana, Anda hanya perlu melaporkan berita dengan jujur. Tapi kamu bisa menunjukkan keraguan tentang kematian Tuan keempat Huang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengarahkan jari ke Liu Ziming secara rahasia. Setelah Chu Ye selesai menjelaskan, dia segera menghubungi Bai Hu. Tuan Muda Chu, silakan pesan. Pergi dan rawat Huang Hu segera, kamu tidak bisa membiarkan pemain unggulan ini mati. Jika tidak, Liu Ziming tidak akan memiliki kelemahan. Seperti yang diperintahkan. Bai Hu selesai berbicara singkat, dan kemudian segera berangkat. Pada saat yang sama, Huang Hu juga melihat berita kematian pamannya, Huang Xie. Ya Tuhan, ternyata benar. Paman dia. Prediksinya benar. Sekarang rumah sewa ini diatur oleh Huang Xie untuk Huang Hu. Tepatnya, ini adalah salah satu tempat persembunyian Tuan Huang keempat. Sebelum Huang Hu tiba-tiba menerima telepon dari pamannya, Huang Xie yang menelepon. Pihak lain mengatakan bahwa dia akan pergi dan berharap dia akan mengurus dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa tinggal di rumah ini di masa depan, dan ada ponsel yang tersembunyi di dalamnya, dan ada rekaman penting di dalamnya. Isi rekaman pada dasarnya adalah untuk mendiskusikan dengan Liu Ziming dan Huang Xie bagaimana menghadapi percakapan Chu Ye. Itu adalah salinan pertama yang diberikan Huang Xie kepada Liu Ziming di awal, jadi setelah memeriksanya, itu juga merupakan rekaman asli. Salinan kedua ada di sini bersama Huang Hu, dan sekarang dialah yang memegang satu-satunya bukti. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana jika Liu Ziming mengatur seseorang untuk membunuh saya dan membunuh saya? Bab 1313. Huang Hu menjadi cemas saat ini, dan ada sosok anggun yang sibuk di rumah. Nama orang ini adalah Zhao Juanjuan, pacar Huang Hu, dan telah mengikutinya dengan sepenuh hati. Awalnya, mereka dilindungi oleh Tuan Huang keempat di daerah Pulau Hong Kong, dan mereka berdua memiliki kehidupan yang baik. Sekarang tiba-tiba tidak ada pendukung, semuanya harus dilakukan sendiri, dan Zhao Juanjuan masih merasa sedikit tidak nyaman. Oke, jangan sibuk. Menjengkelkan untuk ditonton. Huang Hu sebenarnya tidak menjijikan pacarnya, dia hanya karena dia tidak memiliki rasa aman. Mendengar ini, Zhao Juanjuan, yang sedang membersihkan, berhenti dan kembali menatap Huang Hu. Aku tahu kita dalam situasi yang buruk sekarang, tapi kamu tidak boleh marah padaku, kan? Huang Xie sudah tiada. Di masa depan, kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk kayu bakar, beras, minyak, garam, saus, cuka, dan teh dalam hidup kita. Mungkinkah aku sama denganmu, meringkuk di rumah dan mengandalkan langit untuk makan? Setelah berbicara, Zhao Juanjuan mencuci tangannya dan berjalan ke pintu. Ketika dia mengulurkan tangan dan membuka pintu, Huang Hu segera bertanya seolah-olah dia tersengat listrik. Apa yang akan kamu lakukan? Gila. Bolehkah aku keluar saat ini? Huang Hu terengah-engah gugup, kata Zhao Juanjuan tanpa daya. Sekarang bahkan jika ada orang yang menonton di luar, kita harus makan, kan? Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kali ini aku akan membeli lebih banyak makanan dan kembali, mari bersembunyi di rumah untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan Zhao Juanjuan juga benar, karena Huang Hu dan yang lainnya bahkan tidak berani keluar. Makan 3 kali sehari jelas tidak sama dengan sebelumnya, dan itu tidak bisa diselesaikan di restoran di luar. Terlalu berbahaya untuk diekspos 3 kali sehari seperti itu. Jadi dia dibujuk oleh Zhao Juanjuan, dan setelah memberitahu pihak lain untuk bergegas dan kembali, dia menyusut kembali ke tempat tidur dengan ketakutan. Setelah Zhao Juanjuan keluar, dia masih waspada. Topeng dan topi di tubuhnya tidak jatuh seperti kacamata hitamnya, mereka yang tidak tahu mengira ada bintang besar di desa kecil ini. Tidak butuh waktu lama bagi Zhao Juanjuan untuk datang ke supermarket kecil di desa.
Supermarket ini tidak besar, dan barang-barang di dalamnya relatif kecil. Zhao Juanjuan masuk dan mengambil banyak mie instan, ham, dan makanan lainnya. Dia memiliki tas besar dan tas kecil, dan dia akan mengosongkan seluruh supermarket kecil. Gadis kecil, mengapa kamu membeli begitu banyak barang sendiri? Pemilik toko adalah pria parubaya, meskipun Zhao Juanjuan terbungkus rapat. Tapi dia masih menilai dari manikur mengkilap Zhao Juanjuan bahwa ini harus menjadi wanita cantik. Ada banyak orang dalam keluarga, berapa banyak uang? Total 344 yuan. Zhao Juanjuan membayar uangnya, berbalik dan pergi dengan makanan, bos di belakangnya menatap punggungnya dengan serius. Kapan seorang gadis datang ke desa? Tertutup begitu erat, aku hanya tidak tahu bagaimana tampilannya. Bos menghela nafas, Zhao Juanjuan akan segera pulang. Namun dalam proses menunggu, Huang Hu melihat rumah kosong itu, dan ketakutan batinnya tiba-tiba bertambah besar. Dalam ketakutan yang luar biasa, Huang Hu tiba-tiba teringat seseorang. Benar, aku bisa meneleponnya. Hanya mengatakan bahwa saya masih memiliki bukti di tangan saya, mungkin dia bisa menyelamatkan hidup saya dan membiarkan saya meninggalkan Pulau Hong Kong. Memikirkan hal ini, Huang Hu segera menelepon. Cuye berada di rumah saat ini, ketika tiba-tiba telepon berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Awalnya berencana untuk menutup telepon, tetapi setelah Cuye menutup telepon, pihak lain menelepon lagi, jadi dia hanya bisa melewatinya. Siapa yang begitu gigih? Setelah panggilan terhubung, pihak lain dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Aku punya rahasia yang lebih besar untuk memberitahumu tentang kematian Tuan Huang keempat. Jika kamu tertarik, bertemu di bawah Hinia Park malam ini." Cuye mengerutkan kening, memikirkannya, dan setuju. Oke, aku berjanji, sampai jumpa malam ini. Setelah menutup telepon, Huang Hu akhirnya merasakan jejak keberadaan di hatinya. Tiba-tiba ada gerakan di luar pintu. Wei Hao. Siapa lagi? Aku, kamu telah mengambil begitu banyak barang dan kamu tidak tahu untuk datang dan menjemputku. Zhao Juanjuan membuka pintu, wajahnya penuh ketidaksenangan. Pada saat ini, Huang Hu tidak lagi ketakutan seperti sebelumnya, dan seluruh dirinya cukup normal. Dia berjalan dengan senyum di wajahnya, dan sambil meraih untuk menangkap hal-hal ini, dia juga mengulurkan tangan dan menyentuh pinggang Zhao Juanjuan. Kakak, aku tidak melihatmu ketika aku melakukan bisnis, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Melihat ekspresi marah Zhao Juanjuan, senyum Huang Hu masih tidak berkurang. Siapa bilang aku tidak melakukan hal yang benar, sayangku, kamu telah berbuat salah padaku. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Ketika kamu keluar tadi, aku menelepon seseorang. Jika saya bisa menjual bukti di tangan saya, dan setidaknya saya bisa mendapatkan 5 juta, kita bisa meninggalkan Pulau Hong Kong. Mendengar ini, ekspresi Zhao Juanjuan berangsur-angsur melunak, menatapnya dengan penuh pesona. Tidak terlalu buruk, maka biarkan aku memberimu hadiah. Mengatakan itu, Zhao Juanjuan masuk ke pelukan Huang Hu, dan mereka berdua menarik tirai. Konon makanan dan pakaian itu syahwat dan syahwat, kedua orang ini mengira telah menemukan pendukung, maka mereka melonggarkan kewaspadaan. Faktanya, tidak ada yang tahu sekarang bahwa panggilan telepon membantunya berhubungan. Apakah itu pendukung baru atau sedotan yang menyelamatkan jiwa? Ketika waktunya tiba untuk malam, Cuye baru saja akan menelepon Shen Yixue, dan dia mungkin akan kembali nanti malam. Lagi pula, aku akan pergi ke Taman Bauhinia pada malam hari untuk bertemu dengan orang misterius itu. Akibatnya, pada saat ini, panggilan telepon asing lainnya datang. Aneh, mengapa ada begitu banyak panggilan aneh hari ini? Dengan pengalaman sebelumnya, Cuye tidak lagi tampak tidak sabar, tetapi menjawab telepon. Halo, siapa kamu? Saya Zheng Gohu. Orang yang mengenal saya di Pulau Hong Kong biasanya memanggil saya Bos Zheng. Baru-baru ini, saya tertarik dengan grup Shen Anda dan ingin berinvestasi di dalamnya. Menurut Anda kapan lebih tepat bagi kita untuk bertemu? Ketika Cuye mendengar ini, dia merasa sedikit aneh di hatinya. Karena sisi baiknya, Shen Yixue adalah ketua grup Shen, bagaimana mungkin pengusaha biasa tahu tentang Cuye di belakangnya? Oleh karena itu, Cuye segera merasa bahwa identitas dan kemampuan orang ini pasti tidak biasa. Tapi sekarang aku bahkan belum melihat wajahnya, dan aku tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun dengan menebak-nebak. Jadi dia angkat bicara. Bos Zheng harus pergi ke ketua kami Shen terlebih dahulu tentang masalah ini. Jangan khawatir, saya akan berkomunikasi dengan ketua Shen sendiri. Malam ini akan tergantung pada ketulusan kalian berdua. Tidak masalah, selama ketua Shen mau pergi, aku akan menemanimu. Setelah menutup telepon, Cuye segera menghubungi Shen Yixue. Apakah kamu tahu bahwa Bos Zheng ingin berinvestasi di perusahaan kami? Ya, bagaimana kabarmu, apakah kamu pikir kamu akan pergi? Shen Yixue sebenarnya sedikit berhati-hati, tapi dia juga punya alasan untuk pergi. Ayo pergi ke sana. Tidak peduli apakah kita bisa bernegosiasi atau tidak, semua orang berada di lingkaran yang sama. Jika kamu menyangkal wajah orang lain hari ini, itu akan sulit untuk dihadapi di masa depan. Bab 1314. Cuye mengangguk mengerti. Aku akan segera kembali untuk mengganti gaun, dan kau juga sudah menyiapkan pakaianmu. Ayo berpakaian dan pergi. Jadi Cuye dengan sabar menunggu kembalinya Shen Yixue di rumah. Pada saat yang sama, Liu Ziming tidak terlihat sangat baik hari ini.
Dia menerima laporan dari bawahannya bahwa Tuan keempat Huang memiliki keponakan, Huang Hu, yang belum meninggal. Liu Ziming hanya menepuk kepalanya dan ingat betapa dia merindukan pria ini. Dia segera mengeluarkan perintah untuk mengatur seseorang pergi ke rumah Huang Hu untuk mencari. 2 jam kemudian, hasil perburuan itu membuat Liu Ziming semakin curiga. Karena kediaman Huang Hu sebelumnya kosong, seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di sana sama sekali. Orang ini Huang Hu tiba-tiba menghilang pada saat ini, pasti ada yang salah. Kamu tidak bisa mengendurkan kewaspadaanmu, kamu harus meningkatkan tenagamu sebanyak mungkin, dan memburu Huang Hu di seluruh pulau Hong Kong. Siapapun yang menemukannya lebih dulu, saya akan memberi hadiah 1 juta. Dengan kata-kata Liu Ziming, orang-orang di bawah komandonya bekerja lebih keras. Huang Hu, aku mengerti bagaimana kamu bisa keluar dari telapak tanganku. Setelah menunggu di rumah selama lebih dari setengah jam, Chu Ye akhirnya menunggu sampai Shen Yixue pulang. Begitu sampai di rumah, dia buru-buru membuka lemari, hanya untuk menemukan gaun hitam tergeletak di tempat tidur. Ini yang kamu pilihkan untukku. Tentu saja, ini akan menghemat waktu. Dan warna pakaianku juga sangat cocok. Chu Ye masih mengenakan setelan yang diberikan Shen Yixue terakhir kali. Keduanya gelap, dan mereka tampak serasi. Penglihatan yang bagus, ayo pergi. Selanjutnya, Chu Ye mengendarai Lincoln mewah dan membawa Shen Yixue langsung ke tujuan. Di telepon sebelumnya, Chu Ye dan pihak lain menjadi lebih baik dan pergi ke Seng Jingxuan untuk duduk. Dalam perjalanan, Shen Yixue menemukan beberapa informasi tentang Seng Jingxuan. Dikatakan bahwa Seng Jingxuan adalah salah satu dari sedikit restoran di Pulau Hong Kong yang mengutamakan makanan tradisional Tiongkok dan telah memenangkan gelar 5 bintang Michelin. Bos Zeng itu memilih tempat di sini. Sepertinya dia benar-benar ingin berinvestasi pada kita. Chu Ye mengangguk setelah mendengar ini, dan keraguan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Setidaknya untuk saat ini, Bos Zeng itu memang menunjukkan ketulusannya. Setelah 20 menit berkendara, Chu Ye dan yang lainnya akhirnya tiba di tempat tujuan. Itu adalah bangunan tinggi tradisional di sebelah sungai Xiangjiang, tingginya hampir 4 lantai. Papan nama Seng Jingxuan tergantung tinggi di gapura, memandangi paviliun dan paviliun. Bahkan Shen Yixue tidak bisa menahan nafas, sepertinya kembali ke zaman kuno. Keduanya adalah Ketua Shen dan Tuan Chu, kan? Saya diatur di sini oleh Bos Zeng, khusus untuk menerima kalian berdua, silakan ikut dengan saya. Ada seorang pria berjas dan sepatu kulit yang menyelesaikan kata-katanya dengan sangat sopan. Dia berjalan di depan, dan Chu Ye dan Shen Yixue secara alami mengikuti. Tak lama kemudian rombongan sampai di lantai 4, di mana lokasi terbaik adalah paviliun Yafeng. Ketua Shen dan Tuan Chu benar-benar beruntung bertemu, silakan duduk. Chu Ye dan Shen Yixue berjalan ke kamar pribadi dan langsung disambut dengan hangat. Mereka awalnya berpikir bahwa Bos Zeng ini, yang belum pernah bertemu, juga harus menjadi pria parubaya dengan perut buncit. Akibatnya, saya menemukan pada pandangan pertama bahwa Bos Zeng ini terlihat muda dan kuat. Setidaknya dari segi penampilan, dia 5 atau 6 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Senang bertemu denganmu. Chu Ye mengulurkan tangannya, dan dengan berjabat tangan, dia bisa merasakan penampilan kuat dari pria Kongwu ini. Sepertinya tebakanku benar, itu benar-benar bukan orang biasa. Setelah semua orang duduk, meja itu dipenuhi dengan berbagai hidangan yang mempesona. Di bawah sungai Xiangjiang yang terang benderang, bahkan hidangan di atas meja menjadi sangat lezat. Bos Zeng, Anda mengatakan di telepon bahwa Anda ingin berinvestasi di perusahaan kami. Saya berani bertanya, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan kali ini? Setelah Chu Ye selesai mengatakan ini, Bos Zeng tidak ambigu sama sekali, dia mengulurkan tangannya dan berkata. Saya berencana untuk menginvestasikan 1 miliar kali ini. Atas nama saya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, baik Chu Ye dan Shen Yixue tercengang. 1 miliar tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu kecil. Setidaknya untuk saat ini, jika Chu Ye dan Shen Yixue tidak menggandakan ukuran grup Shen. Maka jumlah ini cukup bagi mereka untuk berjuang setidaknya selama hampir 2 tahun. Intinya, angka ini memang sedikit menyilaukan untuk investasi. Dalam keadaan normal, investasi dilakukan oleh beberapa orang yang saling berinvestasi dan berbagi risiko. Oleh karena itu, sering diberitakan dalam berita bahwa sebuah perusahaan dapat dengan mudah memperoleh puluhan miliar putaran investasi malaikat. Padahal, di balik itu semua konsorsium atau bahkan beberapa konsorsium beroperasi. Orang-orang seperti Bos Zeng yang berinvestasi begitu banyak atas namanya sendiri memang minoritas. Bos Zeng, jika Anda menginvestasikan 1 miliar yuan atas nama Anda sendiri, itu bukan jumlah yang kecil. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Mengapa Anda tiba-tiba jatuh cinta dengan perusahaan kami? Shen Yixue berencana untuk bertanya lebih banyak, untuk melihat apakah ada alasan khusus di baliknya. Bos Zeng ini juga jujur, dan dia langsung mengatakan apa yang dia katakan di dalam hatinya. Bos Zeng memiliki grup investasi, proyek investasi terbesar saat ini, Brilliant Interactive Entertainment. Ini adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam hiburan, dan mereka mengendalikan semua jenis proyek hiburan. Beberapa tahun yang lalu, karena pasar yang bagus di sektor hiburan, Bos Zeng, perusahaan hiburan yang brilian, memang menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang, ketika pasar sektor hiburan tidak terlalu makmur, masih banyak orang yang bersaing dengan kejam. Ini membuat Bos Zeng merasa bahwa sudah cukup lama berada di pasar non-industri ini. Lagi pula,
Industri hiburan tidak memiliki kemampuan untuk menahan risiko, jadi diputuskan untuk mencari proyek investasi lagi. Setelah memetik, mereka memilih grup Sen yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Mendengar ini, Sen Yixue dan Chu Ye saling mengangguk. Tampaknya niat Bos Zeng untuk melakukan bisnis itu nyata. Jadi selama perjamuan, Sen Yixue mulai mengerahkan bakat bisnisnya. Beberapa detail kecil dari kerjasama tindak lanjut didiskusikan dengan Bos Zeng. Chu Ye baik-baik saja, dia hanya bisa melihat pemandangan indah sungai Xiangjiang di luar loteng. Orang-orang di meja berbicara dengan sangat gembira, dan yang paling bahagia adalah Bos Zeng. Dia berkata di akhir, melirik Vacheron Konstantin di tangannya dan berkata, "Ayo pergi. Sudah hampir waktunya, aku mengundangmu untuk menonton pertandingan tinju bawah tanah. Ini tempatku di sana, sangat aman dan mengasyikkan." Chu Ye tidak terkejut mendengar ini, karena dia tahu sesuatu tentang itu. Karena alasan sejarah di Pulau Hong Kong, bos kaya di sini sering pergi untuk melihat hiburan seperti pertandingan tinju bawah tanah dan taruhan kuda. Tapi Sen Yixue mengerutkan kening saat ini. Ada apa? Bukan apa-apa, aku tidak ingin pergi ke acara seperti itu, kenapa kamu tidak menemaninya? Mendengar ini, Chu Ye mengangguk dan menanggapi dengan positif. Lupakan saja, Bos Zeng, kami menghargai kebaikanmu. Bab 1315. Bos Zeng merasa sedikit terkejut dan bertanya dengan cepat. Ada apa? Bukankah itu obrolan yang bagus barusan? Itu tidak ada hubungannya dengan obrolan kita. Ketua Sen sedikit tidak sehat, dan berencana untuk kembali beristirahat dulu. Bagaimana dengan kamu? Bos Zeng menatap Chu Ye dengan penuh semangat, tetapi ditolak dengan kejam oleh Chu Ye. Aku tidak bisa pergi saat ini, aku harus merawatnya di rumah. Kenapa kita tidak melakukan ini? Aku tahu ada pertandingan tinju bawah tanah seperti ini setiap hari. Bagaimana kalau kita membuat janji besok? Bos Zeng benar-benar tidak dapat menyangkal alasan ini, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, sampai jumpa besok malam. Kemudian Chu Ye membawa Sen Yixue ke bawah, duduk di atas Lincoln mewah dan meninggalkan Seng Jingxuan. Setelah mengirim Chu Ye pergi, Bos Zeng kembali ke kotak, dan ada seseorang yang duduk di dalamnya, itu adalah Liu Ziming. Liu Shao, saya telah mencoba yang terbaik untuk situasi yang Anda jelaskan. Meskipun dia ditolak malam ini, kami membuat janji untuk bertemu di ring besok malam. Ketika Liu Ziming mendengar ini, dia mengangguk dengan gembira. Oke, kamu melakukan pekerjaan ini dengan baik, biarkan dia hidup 1 hari lagi. Kemudian ponsel Liu Ziming berdering, dan itu adalah panggilan dari orang-orang yang pergi mencari Huang Hu. Ada petunjuk. Liu Shao, kami menemukan seorang wanita aneh di desa Huangshi di pinggiran Pulau Hong Kong, diduga sebagai pacar Huang Hu. Desa Batu Kuning. Tempat yang begitu terpencil, tidak heran saya tidak dapat menemukannya. Liu Ziming bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian segera memerintahkan. Kalau begitu kamu cepat lepaskan semua orang. Tidak peduli siapa yang kamu lihat, tangkap mereka dulu. Seperti yang diperintahkan. Liu Ziming menyelesaikan penjelasannya dengan seringai di wajahnya. Hei, sepertinya situasinya sangat bagus sekarang. Huang Hu, aku mengerti bagaimana kamu akan melawanku sendirian. Setelah Chu Ye mengirim Sen Yixue kembali, Sen Yixue masih sedikit penasaran. Kenapa kau tidak pergi dengannya malam ini? Karena hanya mereka berdua yang tahu bahwa Sen Yixue hanya berpura-pura sakit. Chu Ye tersenyum dengan tenang. Aku juga harus pergi ke Bauhinia Park malam ini. Mungkin aku bisa mendapatkan petunjuk penting dan harus bertindak sendiri. Jadi aku tidak bisa membuat janji. Sen Yixue mengangguk setelah mendengarkan, dia tidak pernah bertanya banyak tentang urusan Chu Ye. Chu Ye tinggal di rumah bersama Sen Yixue untuk sementara waktu, dan memutuskan untuk berangkat ketika waktunya hampir habis. Hati-hati sendirian. Jangan khawatir, aku punya ukuranku sendiri. Chu Ye turun, mengendarai Lincoln mewah lagi, dan dengan cepat tiba di Taman Bauhinia. Sekarang sudah larut malam, Bauhinia Park sebenarnya sudah tutup. Chu Ye tahu bahwa pria misterius itu telah mengatur untuk bertemu di sini, karena ini, dia bisa menghindari pandangan orang lain. Siapa itu? Begitu misterius. Chu Ye memanjat dinding dan menghubungi pria misterius itu. Aku di sini, di mana kamu? Pria misterius itu masih berbicara di telepon dan berkata dengan suara rendah. Kamu pergi ke timur taman sekarang, ada monumen di sana. Chu Ye tidak banyak bicara, dan berjalan sesuai dengan tanda di taman. Setelah dia sampai di menara dan memutar telepon lagi, pria misterius itu berubah pikiran lagi. Kamu terlalu lambat, aku tidak lagi di menara, tetapi menunggumu di tepi danau di sisi utara. Cepat, atau aku tidak akan menunggumu. Chu Ye mendengar ini, dan kali ini dia meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat tiba di danau di sisi utara. Pada saat ini, ponsel Chu Ye berdering lagi, dan pria misterius itu memerintahkan lagi. Itu terlalu lambat. Kali ini kamu pergi ke hutan daun maple di sisi barat, dan aku akan menunggumu di sana. Patung-patung tanah liat memiliki 3 titik api, dan Chu Ye tidak bisa tidak mengatakannya saat ini. Kamu telah membiarkan aku mengubah 3 tempat dalam waktu sesingkat itu. Apakah kamu pikir kamu sedang bermain monyet? Jangan banyak bicara, aku hanya memastikan kamu sendirian. Setelah itu, pria misterius itu menutup telepon. Kali ini, Chu Ye tidak pergi ke hutan daun maple di sisi barat, dia mengingat instruksi sebelumnya. Chu Ye akhirnya mengangkat seringai di sudut mulutnya.
Karena orang ini dapat terus membimbingku, dia telah berlari kemana-mana. Itu menunjukkan bahwa hanya ada satu tempat baginya untuk bersembunyi. Cuye melihat ke tengah taman Bauhinia, di mana menara Bauhinia berdiri megah. Dia memilih untuk menyembunyikan sosoknya dan diam-diam menyentuh bagian bawah menara Bauhinia. Kemudian Cuye memanjat, dan segera melihat seorang pria berjubah hitam di puncak menara. Hei, apakah kamu memanggilku? Huang Hu masih di menara, memegang teleskop dan melihat hutan daun maple di sisi barat. Tiba-tiba mendengar suara di belakangnya, dia hampir melompat ketakutan. Apakah tidak apa-apa untuk tidak membawa orang sepertimu? Orang yang menakutkan akan menakuti orang sampai mati. Berhenti bicara omong kosong. Aku harus melihat siapa kamu. Mata Cuye cepat dan dia melepas tudung pria misterius itu sekaligus. Harimau kuning. Benar saja, itu kamu. Ya, bagaimana denganku? Biarkan saya memberitahu Anda, saya memiliki disk di tangan saya, yang berisi rekaman penting. Ini adalah mimpi Liu Ximing. Jika Anda memberi saya 5 juta, saya akan menjualnya kepada Anda. Huang Hu tampak sangat benar, dia pikir dia telah melihat hubungan antara Chu Ye dan Liu Ximing. Karena keduanya adalah lawan satu sama lain, USB flash drive di tangan mereka pasti sepadan dengan harganya. Akibatnya, Huang Hu tidak menyangka bahwa ketika Chu Ye mendengar ini, dia hanya bisa mencibir. Anda akan menjual saya 5 juta untuk USB flash drive. Para perampok bank takut berganti karir. Terus pegang USB flash drive ini dan beli sendiri peti mati 5 juta. Setelah mendengar ini, Huang Hu terus berbicara dengan enggan. Ini, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Anda dapat menurunkan harga jika Anda pikir itu mahal. Bagaimana kalau 3 juta? Atau, 2 juta cukup? Melihat Huang Hu cemas, Chu Ye tersenyum tak berdaya dan berkata. Pikiran kalian malam ini adalah sebuah kesalahan. Aku punya dendam terhadap Liu Ximing itu sekarang. Tetapi jika saya ingin membalasnya, setidaknya ada 100 cara. Mengapa Anda harus menggunakan USB flash drive di tangan Anda? Sampai ketemu lagi. Setelah Chu Ye mengatakan ini, dia yang pertama meninggalkan menara Bauhinia, keluar dari taman Bauhinia. Dia awalnya berpikir bahwa orang misterius ini benar-benar memiliki beberapa berita menarik di tangannya. Hasilnya hanya sebuah rekaman, dan isi rekaman tersebut tetap untuk Anda. Jika Chu Ye mengambilnya, itu pada dasarnya tidak berguna, atau efek yang bisa dimainkannya pasti tidak bernilai 5 juta. Setelah Chu Ye pergi, Huang Hu sedang terburu-buru. Dia menginjak kakinya dengan marah, menggertakkan giginya dan meraung saat dia melihat Chu Ye pergi. Oke, kamu Chu Ye, jangan menyesal jika kamu memiliki kemampuan. Ini masalah besar, jangan santai, aku akan pergi ke media untuk mengekspos rekaman. Huang Hu sangat marah, sebelum dia datang, dia masih berfantasi tentang mendapatkan 5 juta dan meninggalkan kehidupan manis Pulau Hong Kong bersama pacarnya. Siapa yang tahu bahwa ketika dia bertemu dengan seorang Chu Ye yang tidak bisa mendapatkan cukup minyak dan garam malam ini, Huang Hu benar-benar putus asa. Dengan perut penuh amarah, Huang Hu kembali ke desa Huangshi. Ketika dia datang ke depan rumahnya, dia menemukan bahwa pintunya terbuka dan ada kekacauan di dalamnya. Sialan! Di mana Zhao Juan? Bersambung.